Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi video lanjutan dari Jakarta Lead yang minggu lalu kita sudah membahas bagaimana otak kita itu mengalami blank dan bagaimana kita harus berbuat sesuatu dalam situasi blank tersebut, dan kita juga menjadi paham bagaimana blank ini disebabkan oleh apa. Nah, terkadang pada video kali ini saya ingin melanjutkan bagaimana ada suatu kejadian pula yang ini cukup fatal dan bisa terjadi oleh siapa saja seandainya kita lengah, kita abai terhadap diri kita, terutama di dalam kita itu menjaga, merawat, melindungi organ otak kita, yaitu kita seringkali mendengar bahwasanya saudara-saudara kita itu pernah mengalami sebuah peristiwa di mana dengan tiba-tiba mereka itu pada saat berpikir tiba-tiba pingsan, tiba-tiba harus dilarikan ke rumah sakit dan divonis bahwa beliau ini stroke. Ya. Kadang peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat fatal dan harus kita ketahui, di mana pada saat kita menjadi paham bagaimana kemampuan kinerja otak kita, kapasitas dari berpikir kita, kalau kita itu sudah memahami, maka kita bisa menjaga hal itu tidak terjadi pada diri kita. Sekali lagi kadang bahwa peristiwa shock di dalam berpikir ini adalah peristiwa yang fatal, di mana biasanya peristiwa ini terjadi pada saat pikiran kita itu overload, artinya sudah penuh atau mungkin sudah tidak bisa menampung lagi permasalahan-permasalahan yang baru yang harus dipikirkan. Maka situasi itu pada saat jaringan otak kita itu tidak kuat atau lemah karena sesuatu, ya bisa juga karena apa yang kita sedang pikirkan itu melebihi kapasitas seperti biasanya, dan kita tidak terbiasa berpikir hal-hal yang sifatnya itu besar, skalanya besar. Maka kalau ditambah lagi ada peristiwa di mana di dalam diri kita itu sedang mengalami gangguan emosional yang tinggi, baru mengalami mungkin kesedihan, baru mengalami kekecewaan yang dalam, baru mengalami kemarahan yang begitu luar biasa. Nah mungkin dalam situasi kita bahasa Jawanya itu kita ampet, kita tahan, seperti itu kadang. Nah ini sangat-sangat berisiko pada saat kita itu tiba-tiba mendapatkan sebuah permasalahan baru yang berat. Bisa juga hanya karena pemicunya, triggernya itu kita mendengar kabar saja, kita menjadi bisa juga langsung awalnya bisa blank, ya. Lalu kalau ternyata blank ini terjadi secara masif, terjadi karena ada sesuatu gangguan di dalam jaringan otak kita, misalnya ada pembuluh darah yang pecah, lalu ada pendarahan di dalam sana. Lah inilah yang akhirnya biasanya manusia itu menjadi tidak kuat. Nah, hal ini kalau misalnya terjadi dalam situasi kondisi tubuh manusia itu tidak fit atau tidak dalam situasi yang baik, maka bisa berlanjut pada kematian. Itulah terkadang yang ingin saya jelaskan, bagaimana peristiwa shock ini adalah peristiwa yang benar-benar fatal terjadi di dalam diri kita, karena kita itu tidak benar-benar memahami, mengetahui atau mengenali diri kita sendiri, terutama otak kita. Otak kita selalu kita pakai untuk berpikir terus sepanjang hari sampai seumuran kita. Ya katakanlah pemulihan itu pun secara alami pada saat kita itu istirahat tidur. Jadi otak kita, frekuensi berpikir kita itu menjadi menurun. Tetapi setelah bangun lagi, kita pacu lagi untuk berpikir sesuatu yang berat.
dan terus-menerus kinerja seperti itu. Nah, pada saat memang kita itu tidak terbiasa dengan mengelola sebuah permasalahan, misalnya kita belajar dari permasalahan yang kecil, permasalahan yang rutin biasa kita lakukan sehari-hari, ini menjadi kebiasaan yang harus kita bentuk di dalam pikiran kita. Artinya pikiran kita itu memiliki bioritme, artinya memiliki budaya, memiliki pekerjaan-pekerjaan yang selalu rutin pada saat waktu yang bersamaan. Itu kita selalu melakukan pikiran-pikiran itu, dan itu akan secara otomatis terjadi. Tetapi pada saat permasalahan-permasalahan yang berat, yang itu menyangkut dengan sesuatu yang disebut emosi, ditambah lagi dalam situasi kita itu mental kita itu tidak baik-baik saja, maka peristiwa shock atau benturan keras itu yang digambarkan sebagai mungkin pecahnya pembuluh darah, lalu putusnya pembuluh saraf, itu bisa mengakibatkan kelumpuhan, bisa mengakibatkan kematian. Jadi peristiwa shock atau stroke ini tidak bisa, sebenarnya pada tahap-tahap tertentu tidak bisa ditangani sendiri, harus membutuhkan bantuan orang lain, dan ini pun biasanya harus berlangsung secara cepat penanganannya, sebab kalau lambat itu bisa mempengaruhi jaringan-jaringan yang lain, atau bahkan pada saat orang itu tidak mengenali dirinya sendiri, tiba-tiba stroke itu sudah dalam kondisi stroke berat, lalu karena tubuh kita itu tidak siap untuk menerima peristiwa itu, terjadi kelumpuhan, dan kelumpuhan ini biasanya itu bisa mengakibatkan atau menghantarkan manusia itu kepada kematian. Nah, sekali lagi Para Kadang, bahwa peristiwa ini sebenarnya itu peristiwa di mana kita itu dituntut untuk memahami diri kita. Bagaimana kita itu bisa memahami kalau kita itu tidak belajar mengenali diri kita sendiri, mengenali organ otak kita ini. Bahkan sebenarnya tidak hanya organ otak, hampir seluruhnya itu butuh perhatian, butuh pemahaman supaya kita itu menjadi orang yang benar-benar menghargai apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam tubuh kita. Ya, setidak-tidaknya Para Kadang, supaya kita itu menjaga untuk membantu di dalam proses berpikir, supaya jaringan pembuluh darah di dalam otak kita itu kuat, lalu darah kita itu yang menyuplai di otak kita ini juga baik, lalu juga otak kita itu juga tidak kekurangan nutrisi cairan, ya maka kita harus treatment secara pribadi dalam ini situasi ini kan situasi menjaga supaya kita tidak mengalami situasi shock di dalam berpikir. Ya, setidak-tidaknya seperti pada minggu yang lalu, banyak minum air putih ini menjadi salah satu sederhana dan hemat biaya, karena memang dengan air putih kita bisa menetralisir, bisa mengkondisikan keadaan darah kita, bisa mengkondisikan kadar garam kita di dalam darah itu, bisa membantu memperbaiki dan menormalkan kembali pembuluh-pembuluh yang bekerja di otak kita. Nah, juga mengenai udara Para Kadang. Jadi mungkin ada baiknya pada saat kita itu memiliki rumah atau memiliki ruangan, sebaiknya tata yang baik, dibersihkan supaya tidak banyak debu. Dan ini sebenarnya juga membantu sekali, karena pada saat aktivitas berpikir kita sedang berpikir keras, berat, kita kurang minum, ya mungkin asupan nutrisi kita mungkin kurang makan, ditambah lagi kondisi udara yang sangat buruk
di dalam ruangan itu, maka itu mempercepat proses otak kita layu, sedangkan apa yang kita paksakan di dalam berpikir itu begitu keras, sehingga dalam situasi itu mungkin organ kedagingan kita itu tidak bisa merespon paksaan supaya bisa bekerja sesuai kehendak kita. Pada saat itulah karena terjadi pengsaan, terjadi accident, terjadi mungkin kecelakaan, pecah di dalam proses menjalankan proses berpikir, dan pecahnya pembuluh darah, putusnya pembuluh saraf. Nah, ini adalah peristiwa fatal. Dan syukur kalau misalnya di dalam dunia medis bisa menangani hal ini pada tahap-tahap awal. Tetapi pada saat seorang itu sudah mengalami atau pernah mengalami semacam shock atau stroke, ya, nah itu ada kecenderungan bahwa akan mengalami lagi pada tingkatan yang lebih dalam lagi. Nah, demikian Kadang video ini, tambahan ini bisa memperjelas panjenengan semua, membuat kita menjadi sangat paham yang harus kita lakukan, karena ini semuanya itu menjadi kewajiban kita, manusia yang diberikan segala-galanya oleh Tuhan, diberikan organ otak untuk berpikir, untuk menjalankan kemanusiaan kita. Baik Kadang, kita berjumpa lagi pada video-video yang akan datang, masih pada organ otak, karena organ otak ini begitu sangat-sangat penting di dalam aktivitas kegiatan kita sebagai manusia, supaya kita itu bermanfaat dan bisa memberikan manfaat kepada sesama kita. Matur nuwun, rahayu.